Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Iqbal Hanafi, bisa dipanggil Nanda, dengan NIM 21120120130130109. Di sini izin untuk menjelaskan tugas dari Pak Adnan, yaitu mempraktikkan paket tracer yang sudah dikirim di Netacad, yaitu yang pertama adalah paket tracer 3.2.8 yang berjudul Investigate a VLAN Implementation. Oke, langsung kita mulai saja. Oh ya, jadi paket tracer ini udah dikirim di Netacad sama Pak Adnan. Tinggal download aja, nanti udah lengkap ini. Udah ada topologinya, terus udah ada penjelasannya kayak judul, addressing table, objectives, background, dan interaction-nya. Interaction pun juga udah lengkap ya, ada part 1, ada step 1, step 2, dan seterusnya. Oke, langsung kita mulai aja. Mulai dari ini dah judulnya. Jadi judulnya adalah Investigate a VLAN Implementation. Terus ada addressing table. Addressing table ini merujuk pada topologi di sini yang udah lengkap juga ya, ada S1, S2, S3, PC1 sampai PC9. Udah ada interface-nya, ada IP address-nya, subnet mask. Juga ada default gateway-nya. Nah, buat objektif sendiri, untuk paket tracer 3.2.8 ini dibagi menjadi dua, yaitu part 1 dan part 2 nih. Yang part 1, observe broadcast traffic in a VLAN implementation. Yang kedua, observe broadcast traffic without VLANs. Nah, untuk backgroundnya, in this activity, you will observe how broadcast traffic is forwarded by switches when VLANs are configured and when VLANs are not configured. Nah, poin di sini adalah are configured and when VLAN are not configured. Maksudnya gimana? Nah, untuk the VLANs are configured, ini kan sudah dikonfigurasikan ya. Udah ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, nanti tugas kita adalah mengetes apakah ping atau broadcast trafficnya tuh seperti apa gitu. Apakah kalau dari PC ini ke PC ini berhasil atau enggak. Kalau VLAN-nya berbeda itu berhasil atau enggak atau gimana. Terus yang kedua, when VLANs are not configured. Jadi nanti setelah ini kan terkonfigurasi, jadi kita harus erase dulu, kita harus delete konfigurasi dulu. Setelah itu baru kita reload dengan default VLAN. Artinya semuanya nanti default VLAN-nya sama tuh. Terus kita cek bagaimana proses apa ya, broadcast trafficnya tuh bagaimana gitu. Apakah perbedaannya tuh di mana letaknya gitu. Langsung aja kita ke interaction yang part 1 dulu deh, yang observe the broadcast traffic in a VLAN implementation. Masuk ke step 1, step 1, ping from PC1 to PC6, PC1 to PC6. Wait for all the link likes to turn to green. To accelerate this process, click fast forward time located bottom toolbar. Jadi udah hijau semua nih. Jadi kita nggak usah perlu nunggu-nunggu lagi karena udah hijau semua. Terus klik fast forward time located in bottom toolbar. Kita cari fast forward time nih. Kita klik aja, klik. Oke, setelah sudah, klik the simulation tab and use the add simple video tool. Klik PC1 and then klik PC6. Kita klik simulation mode. Ini kan kita di real time nih sekarang nih. Kita klik simulation. Untuk simulation kita kebetulan sekarang ada di skenario 0 ya. Setelah simulation diklik, di close saja simulation panelnya. Terus add simple video tool. Kita cari di mana? Yaitu letaknya di atas ini. Add simple video. Sorry. Kita klik. Lalu kita klik PC1 ke PC6. Artinya dari PC1 ke PC6. Kita akan coba ping. Terus klik the capture atau forward button to step through the process. Observe the IRP request as they traverse
the network. When buffer full window appears, click the View Previous Events button. When the ping successful, explain. Oke, kita klik ini, capture dan forward. Kita klik. Oke, saya masuk ke S2, masuk ke S1, masuk ke S3, masuk ke PC 4. Di PC 6 nggak ada. Kita lanjut lagi dulu deh. Tuh, karena di sini berhasil, tapi di sini gagal itu. Bentar, not responding karena full tadi. Bentar ya, maaf, berat banget nih pakai tracer. Oke, sudah. Apakah pingnya berhasil? Jelaskan. Jadi kesimpulannya adalah pingnya tidak berhasil. Tadi reply-nya juga gak ada tanda centang, ada tandanya silang. Kenapa? Yang jadi concern atau garis bawah di sini adalah VLAN. Jadi untuk PC 1 kan berada di VLAN 10 nih, sedangkan PC 6 berada di VLAN 30. Makanya karena VLAN itu, karena perbedaan VLAN, jadi nggak bisa berkomunikasi atau saling reply. Terus look at the simulation panel. Where did S3 send the packet after receiving it? S3 tadi kan setelah masuk ke sini, ngirimnya malah ke sini ya, ke PC 4. Nah, kenapa? Karena di sini ada VLAN, VLAN lagi nih hubungannya. Di PC 1 VLAN-nya 10. di PC 4 VLAN jadi 10 juga, maka dari itu setelah ke S3 tadi paketnya tuh malah dikirim ke PC 4 yang VLAN-nya 10. Tapi juga nggak dapat reply karena apa? Karena targetnya tuh sebenarnya PC 6 bukan PC 4, makanya nggak dapat reply. Gitu. Nih, penjelasannya di sini. In normal operation, when a switch receive a broadcast frame on one of its port, it forwards the frame out all other ports. Notice that S2 only sends the RP request out F2 for S1. Nih, cuma ke sini doang karena di sini VLAN-nya juga masih beda. VLAN 20, VLAN 30. Also notice that S3 only sends the RP request to PC4. PC4 ke sini karena VLAN sama. Sedangkan PC5 dan PC6 nggak dikirim karena VLAN-nya berbeda. PC1 and PC4 both belongs to VLAN 10. PC6 belongs to VLAN 30. Because the broadcast traffic is contained within VLAN, PC6 never receives the RP request from PC1. Because PC1 is not the destination, it discards the RP request. The ping PC1 fails because PC1 never receives an RP reply. Gitu penjelasannya. Tadi targetnya kan ke sini, sedangkan di sini nggak dapat message nih, nggak dapat message dari PC 1. Karena apa? Karena perbedaan VLAN. Sedangkan PC 4 sebenarnya dia dapat message, dia dapat paketnya. Cuman dia nggak bisa nge-reply juga karena dia bukan target atau bukan destinasi dari ping PC1. Makanya PC1 ini gagal untuk mengeping ke PC 6. Karena dia juga nggak memperoleh reply juga kan, makanya gagal gitu. Itu untuk step pertama. Step kedua, ping from PC1 to PC4. Nah, sekarang nih PC1 ke PC4. Click the new button under the scanner 1 drop down tab. Now click on the add simple video icon under PC1. Langkahnya kurang lebih sama ya kayak tadi ya. Tapi kita klik new scenario dulu nih. Klik new scenario. Nah, sudah masuk ke scenario 1. Kita klik add PTU simple. Kita klik PC1 ke PC4. Lalu sama kayak tadi, capture forward button strap truth. Kita capture, masuk ke S2, masuk ke S1, masuk ke S3, masuk ke PC4, centang. Nanti bahasanya centang nih. Kembali.
Li. Oke, centang. Terus kembali lagi kita kirim. Centang lagi. Oke, were the pink successful? Jawabannya successful. Explain kenapa? Karena pink ini sesuai target. Yang pertama kan targetnya itu PC 4. Dari PC 1 ke PC 4. Nah, tadi sesuai flow yang ada di RP message tadi ya. Itu kan ada VLAN 10. Dan PC 4 juga VLAN 10. Makanya ketika di ping, karena sama VLAN-nya, maka dia berhasil. Bahkan dia bisa mengirimkan reply ke sini. Dan PC 1 ini dapat reply dari PC 4. Kayak gitu. Ini berhasil jawabnya. Karena targetnya juga sesuai, terus VLAN-nya juga sesuai. Examine the simulation panel. When the packet is S1, why does it also forward to the packet to PC7? Jadi ketika ke sini kan tadi. Jadi ketika apa namanya? Ketika pakai bentar, not responding. Sebentar, not responding. Hai. Aduh. Oke. Jadi ketika S1 di sini S1 ini tadi paketnya juga ngirim ke PC7. Itu kenapa? Karena hubungannya dengan VLAN tadi. Karena kan VLAN-nya juga sama-sama 10 nih. Di PC1 VLAN-nya 10, PC7 juga VLAN-nya 10. Makanya ada message atau paket yang dikirim ke PC7. Kayak gitu. Nah, selesai nih untuk untuk part 1 selesai nih yang ada konfigurasi VLAN-nya. Jadi kesimpulannya adalah ping itu akan berhasil ketika PC itu berada di VLAN yang sama. Itu akan berhasil. Dan yang kedua, ketika VLAN-nya sama tapi bukan target, bukan destinasi, itu juga ping-nya bakalan gagal. Jadi syarat ping akan berhasil itu kalau ada VLAN-nya, itu VLAN-nya sama dan juga targetnya itu benar. Kayak gitu. Terus masuk ke part 2 ya. Aduh, agak ngos-ngosan juga nih. Langsung ke part 2. Observe broadcast traffic without VLANs. Step 1. Clear the configuration on all 3 switches and delete the VLAN database. Tadi kan yang part 1 kita dengan konfigurasi VLAN ya. Nah, yang part 2 tuh kita VLAN-nya disuruh ngapus aja. Dikasih default VLAN gitu. Pertama kita return to the real time mode. Kita return dulu. Delete the startup configuration on all 3 switches. What command is used to do the switches? Where's the VLAN file stored in the switches? Oke, yang pertama kita masuk ke CLI. Ntar dulu, enable dulu. Oke, setelah itu apa ya? Aku agak lupa juga. Erase dulu deh, erase. Ya, start. Klik, confirm, enter lagi. Oke, sudah. Masuk ke S1 sama langkahnya ya. Enable, erase, startup config, erase. Masuk ke S3, CLI, enter, enable, erase, startup config. Ya sudah, kita erase semua nih. Kita hapus. Sebenarnya ini udah what is configuration, startup configuration, erase tadi ya. Where is the VLAN file stored in the switches? Kita cari nih switchnya itu di apa, filenya itu disimpan di mana. Caranya aku agak
lupa juga nih, maaf nih, mohon maaf. Delete. Nah kan file name-nya apa ya? Kalau mau nge-delete tuh harus ada file name-nya kan. Jadi kita show dulu ya. Benar ya. Oh iya benar. Nih di sini nih VLAN.date. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah where is the VLAN file stored in the switches? Ada di VLAN.date ini. Nah, langsung kita delete aja deh. Delete VLAN ini. Delete the VLAN file on 3 switches. What command delete? Oke, kita delete. Delete kan harus ada namanya. Kita slash VLAN dot, ini bukan sih? Oke, bukan. Delete ya. Ya benar, delete file name date. Oke, confirm. Oke, sudah delete nih. Suka satu, ini kemungkinan juga sama ya. Show flash sama juga. Kita delete VLAN dot date, salah, date oh salah, delete VLAN dot date. Oke, sudah. Capacity 3 ini kan juga sama. Show flash sama juga VLAN dot date. Kita delete VLAN dot date. Sudah. Oke, sudah nih, sudah kita delete file storage-nya. Kita masuk ke step 2, reload the switches. Use the reload command in previous exit mode. Reload command. Nah, reload. Oke, reload. Oke, reload. Kita reload dulu nih. Sabar ya. Oke, sudah. Nah, reload. Oke, sudah. Reload. Oke, sudah. Terus klik fast forward. Time. Oke, sudah ya. Click capture forward to send every request pings. After serial and link lights green, the network is ready to forward your RP and ping traffic. Select scenario 0. From the drop-down tab to return scenario 0. From simulation mode, click the capture forward. Kita kembali simulation mode, klik close saja simulation panelnya. Terus kita capture dan forward. Apakah berhasil dari PC1 ke PC6? Nah, tuh sekarang bisa ngirim kan ke semua PC. Karena kan udah nggak ada VLAN-nya. Sekarang kita semua pakai, sekarang topologinya tuh PC-nya pakai default VLAN semua. Makanya bisa ngirim kemana aja. Cuman di sini tetap gagal karena apa? Ada perbedaan network gitu.
Oke, kita masuk ke si tadi ya. Click the capture forward button to step through the process. Notice that the switches now forward the RV request on all ports except the port on which the RV request was received. This default action of this is why VLANs can improve network performance. Broadcaster is contained within its VLANs. When the buffer full window appears, oke. Jadi sesuai yang udah kita lihat tadi ya. Jadi ketika switch menerima itu bisa meng-forward ke semua ports, ke semua PC gitu istilahnya, ke semua jalur. Kenapa? Udah nggak ada VLAN-nya nih. Kita pakai semua pakai default VLAN. Kayak gitu untuk langkah-langkahnya. Terus ada reflection question nih. Yang pertama, if PC in VLAN 10 sends broadcast message which receive it, uh, ya cuman yang ada di VLAN 10 doang. Ini pertanyaan sama semua ya. VLAN 20 sends which receive it, yang receive ya cuma di VLAN 20 doang. Terus yang ketiga VLAN 30 send broadcast message, receive ya cuma VLAN 30 doang. Terus what happens to a frame send from PC in VLAN 10 to a PC in VLAN station? Ini bakal nggak terjadi ya. Maksudnya terjadi pengiriman cuman ke drop gitu, jadi nggak sampai gitu biasanya. Terus in terms of force, what are collision domains of on the switch? Jadi semua switch ini. Kalau in terms of force, what are broadcast domains of the switch? Jadi tiga domain switch doang nih yang ini. Kayak gitu. Mungkin dari aku mengenai paket tracer 3.2.8 cukup sekian ya. Mohon maaf Pak Adnan apabila dalam menjelaskan apabila apabila saya dalam menjelaskan terdapat kesalahan, terdapat kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.